Keberhasilan bukanlah milik seorang yang pintar, namun keberhasilan milik mereka yang senantiasa berusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dewan Juri dan rekan-rekan yang kami hormati. Perkembangan teknologi saat ini memudahkan kita untuk mengakses informasi di semua kalangan. Dikutip dari Komputer tahun 2021, Indonesia masuk dalam peringkat ke-6 dunia dalam penggunaan internet, yaitu 123. Namun di sisi lain, literasi digital masyarakat masih rendah hingga tidak mempunyai informasi resmi dan mengakibatkan perubahan sangat tinggi. Ditambah lagi, masyarakat terutama generasi muda suka sharing daripada saling informasi, sehingga mereka ingin berluaskan berita apapun di media sosial tanpa dianalisis, hingga berita hoax tersebar luas di mana-mana. Pihak pemerintah dalam persuasif, namun tidak up to date, sehingga masyarakat tertinggal fakta informasi. Dewan Juri yang kami hormati, berikut adalah berita pendukung dari permasalahan kami. Semarak di tengah masyarakat. 13 Juli 2021 lalu, seorang pemuda di Bantul, Yogyakarta merusak sebuah mobil ambulans yang tengah mengangkut seorang pasien COVID-19. Dewan Juri yang kami hormati, berikut adalah data pendukung dari berita kami. Yang pertama dari Kompas.com, yang kedua dari CNN Indonesia, dan yang ketiga dari Detik.com pada tahun 2021. Dewan Juri yang kami hormati, berikut adalah penelitian terdahulu dari Kurniawan Harismoko pada tahun 2017, di mana beliau menganalisis sebuah kebijakan pemerintah dalam menekan berita palsu atau hoax. Namun sayang, kebijakan tersebut masihlah kurang efektif. Oleh karena itu, untuk mencegah penyebaran hoax di Indonesia, saya Lutfi Muhammad Alfredo dan saya Muhammad Ansaroni dibawa dengan Ustaz Muhammad Saifuddin, SPT CIR dari delegasi SM Progresi Bumi Salawat mempersembahkan karya bangsa yang luar biasa bernama Anti Fitnah, aplikasi pintar berbahasa mesin learning mendeteksi hoax di Indonesia. Dewan Juri yang kami hormati, ada penunjukan penilaian kami. Yang pertama, untuk mengetahui cara pembuatan aplikasi anti fitnah menggunakan metode scientific. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat akurasi aplikasi anti fitnah sebagai media informasi yang tepat bagi masyarakat di Indonesia. Dan yang ketiga, untuk mengetahui cara kerja aplikasi anti fitnah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat di Indonesia. Dewan Juri yang kami hormati, berikut adalah manfaat dari aplikasi anti fitnah. Yang pertama, yaitu sebagai pelopor inovasi, yaitu memberdayakan diri sebagai pelopor inovasi bukan hanya menggunakan pasif teknologi. Dan yang kedua adalah edukasi masyarakat, yaitu memberi wawasan baru kepada masyarakat tentang anti fitnah. Dan yang ketiga adalah analisa dampak dari hoax, yaitu berkontribusi dalam menganalisa penyebaran berita hoax kepada masyarakat dan generasi digital native. Dan yang keempat adalah masyarakat damai, yaitu menciptakan masyarakat yang damai, rukun, dan tentunya anti fitnah. Dewan Juri yang kami hormati, berikut adalah metode yang menggunakan dalam pembuatan aplikasi anti fitnah, yaitu scientific. Scientific merupakan metode yang berfokus pada user yang memiliki beberapa tahapan. Yang pertama, empathize, 2, define, 3, agree, 4, prototype, dan 5, data test. Setelah itu kita akan melakukan implementation, evaluation, monitoring stakeholder, dan terakhir melakukan di Play Store dan App Store. Dewan Juri yang kami hormati, berikut adalah empathize dari aplikasi anti fitnah. Adapun beberapa bagian dari empathize dari aplikasi anti fitnah, yang pertama adalah say, yang kedua adalah think, dan yang ketiga adalah does, dan yang keempat atau yang terakhir adalah feel. Dewan Juri yang kami hormati, berikut adalah user aplikasi anti fitnah yang memiliki beberapa bagian. Yang pertama, action, 2, question, 3, help moment, 4, pain point, dan 5, opportunities. Dewan Juri yang kami hormati, berikut adalah interaction map dari aplikasi anti fitnah. Interaction map adalah langkah-langkah user saat menggunakan aplikasi anti fitnah. Adapun cara login dari aplikasi anti fitnah, yang pertama adalah klik logo. Setelah klik logo, masuk ke menu. Setelah masuk ke menu, user akan disuguhi langsung oleh 5 fitur utama. Yang pertama adalah search engine. User akan masukkan teks, gambar, video, dan lain-lain. Dan berikutnya user akan dikeluarkan hasil presentase dari hoaxnya. Dan yang kedua adalah info hoax sesi, yaitu akan muncul berupa file PDF, Word, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah fakta terkini. User akan diberikan fakta terkini dan terupdate di Indonesia dan penjelasan detailnya. Dan yang keempat adalah tanya ilmu. User dapat tanya ilmu dan memilih berbagai jenis pakar dan melakukan chat dengan pakar sesuai bidangnya. Dan yang kelima adalah ruang obrolan. User dapat ngobrol di ruang obrolan dan menanyakannya ke grup. Dewan Juri yang kami hormati, berikut adalah level dari aplikasi anti fitnah. Dewan Juri yang kami hormati, berikut adalah desain awal apps dari aplikasi anti fitnah. Dewan Juri yang kami hormati, berikut adalah desain akhir dari aplikasi anti fitnah. Dewan Juri yang kami hormati, berikut adalah video penjelasan tentang aplikasi anti fitnah.
Halo teman-teman, kenalan yuk dengan aplikasi Anti Fitnah. Anti Fitnah merupakan aplikasi untuk deteksi hoax dini yang mudah digunakan loh. Kira-kira apa saja ya fiturnya? Baik, pertama-tama kita akan masuk ke menu awal Anti Fitnah, yaitu menu splash screen. Selanjutnya kita akan masuk menu home, di mana dalam menu home sendiri memiliki beberapa fitur yang menarik. Di antaranya adalah telusuri info hoax terdeteksi, fakta terkini, tanya ilmu, dan chat room yang semuanya bisa digunakan jika kita terhubung ke internet loh. Baik, yang pertama adalah menu telusuri info hoax, di mana kita dapat memasukkan berupa teks, gambar, rekaman, hingga video untuk dicek kebenarannya. Setelah dicek, akan muncul persentase dari informasi apakah berita itu benar ataupun hoax. Dan yang paling bawah akan muncul penjelasan kebenaran dari informasi yang telah dicek. Dilanjutkan dengan fitur info hoax terdeteksi yang akan merangkum setiap informasi hoax yang teridentifikasi dalam fitur ini, agar setiap user juga dapat mengetahui informasi hoax yang berkembang tanpa mencarinya, sehingga informasi ini tidak menyebar semakin luas. Menu selanjutnya adalah fakta terkini yang akan menyajikan informasi terkini secara aktual yang dapat dibaca dan diketahui oleh user. Informasi ini menyangkut berbagai macam aspek, diantaranya adalah pendidikan, politik, teknologi, agama, olahraga, hingga berita internasional dan lainnya. Fitur selanjutnya adalah tanya kepada pakar, yang akan menjadi wadah bagi setiap user untuk dapat bertanya secara online. Setiap pertanyaan akan diteruskan kepada ahli, bekerjasama dengan Universitas Brawijaya Malang pada setiap bidang pertanyaan. Pertanyaan yang dijawab akan diteruskan kembali kepada penanyanya. Dan yang terakhir adalah fitur chatroom yang akan menyediakan wadah berkumpul untuk saling berbagi informasi sesama user, untuk dapat saling berbagi ilmu pengetahuan, berdiskusi, bertanya kepada forum, dan lain sebagainya. Wow, menarik kan? Bagaimana? Mau mencoba aplikasi Anti Fitnah? Scan barcode berikut ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Bye-bye. Dewan Juri yang kami hormati, berikut adalah hasil pengujian UI dan UX, dan kami berbanding nilai rata-rata skor sebesar 74 yang menunjukkan bahwa aplikasi Anti Fitnah memiliki grade A dan Executive Rating Excellent yang dapat dikategorikan dari segi UI dan UX cukup benar dan sesuai kebutuhan masyarakat. Dewan Juri yang kami hormati, berikut adalah keunggulan dari aplikasi Anti Fitnah. Yang pertama adalah aplikasi pintar, yaitu memberikan informasi hoax yang terupdate di Indonesia. Dan yang kedua adalah data basis informasi, yaitu memaparkan persentase dari informasi hoaxnya. Dan yang ketiga adalah saran dan informasi, yaitu memberikan simpulan dan saran kepada user apakah informasi tersebut dapat disebarluaskan atau tidak. Dan yang keempat adalah fitur lengkap, yaitu dapat membantu user dalam mencari informasi. Dan yang kelima adalah fitur chatroom, serta berbagi dan menanyakan chat pada grup. Dewan Juri yang kami hormati, berikut adalah sistem kerja dari aplikasi Anti Fitnah. Ataupun analogi sederhananya, keyword atau gambar dimasukkan di Google Search. Setelah itu akan dicek kembali di database dengan seperti matching atau informasi dari default. Setelah itu dapat berikan fakta, lihat hoax atau fakta dari informasi tersebut. Dewan Juri yang kami hormati, berikut adalah tools dari aplikasi Anti Fitnah. Yang pertama, mengurangi keresahan masyarakat akibat berita hoax. Dan yang kedua adalah masyarakat lebih damai. Dan yang ketiga, meminimalisir berita hoax di Indonesia. Dan yang keempat, membantu program pemerintah dalam memberantas berita hoax. Dewan Juri yang kami hormati, berikut adalah estimasi anggaran dari pembuatan aplikasi Anti Fitnah atau total keseluruhan yaitu Rp6.500.000. Dewan Juri yang kami hormati, berikut adalah fishbone dari aplikasi Anti Fitnah. Dewan Juri yang kami hormati, berikut adalah cek bagi setelah dilakukan per tanggal 27 Desember tahun 2022 dan kami hanya mendapatkan 8%. Dewan Juri yang kami hormati, berikut adalah hak cipta dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Dewan Juri yang kami hormati, dapat kita tarik benang merah bahwa Anti Fitnah
Fitnah merupakan aplikasi pintar pengelola informasi secara terpusat. Anti Fitnah memiliki 5 fitur utama dalam bidang user. Ada pesan kami yang pertama, aplikasi anti fitnah dapat dikembangkan secara internal dan eksternal melalui integrasi yang baik. Yang kedua, aplikasi anti fitnah didukung realisasi dan telah implementasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Nasional. Dewan Gerakan yang hormati, berikut adalah daftar pusaka dari aplikasi anti fitnah. Keberhasilan bukanlah milik seorang yang tak pernah gagal, tapi keberhasilan milik mereka yang selalu berusaha. Kesuksesan bukanlah milik seorang yang pintar, namun kesuksesan adalah milik seorang yang selalu pantang menyerah. Saya, Lutfi Muhammad Alfredo, dan saya, Muhammad Ansyaroni, dari delegasi Asia Berkasi Bumi Salawat, isi pamit berdiri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.